line up-nya namanya Alpine Status. Ini Alpine Ini F1 kan F1 Status. status ya. Ya, itu namanya Alpine Status. Nah, Alpine Status dijual umum untuk semua Alpine X-Store di Itu seluruh lebih dunia. mass ya. Lebih mass. Harganya juga nggak sampai 100 juta. Jadi kalau saya bilang ini tuh cuman sebagai, ya mungkin kalau Ferrari cuman F40 limited edition sekian unit udah kelar gitu ya. Tapi nanti yang dia mau jual tuh yang umumnya di bawah. Jadi menarik lah ini barang. Kayak dia ngelihat ya pasarnya seperti apa, yang belinya seperti apa. Kalau tadi ngobrol sama Pak Wahyu kan, dia mungkin ada strategi dia sendiri ya untuk meluncurin F1 statusnya sebelum meluncurin yang Alpine Status. Nah, karena kalau kita lihat Alpine Status, Alpine Status itu akan keluar bertahap ya. Sekarang yang sudah keluar DSP-nya yang tipe bawah. Jadi X800 itu bukan DSP-nya yang Alpine Status. Alpine Status nanti ada DSP sendiri lagi. Tapi modelnya sudah seperti itu ya. Sudah seperti itu. Jadi modelnya udah mirip-mirip nih kayak gini ya. Kayak gini. Modelnya begini semua. Yang Alpine Status juga modelnya begini. Ya, kalau saya lihat nanti akan lengkap satu seri speaker, amplifier, DSP, head unit itu sampai dengan Desember tahun ini. Jadi sampai April ini akan keluar kalau nggak salah speakernya dulu, kemudian head unitnya bulan 8, kemudian pokoknya itu terus. Dia jadi berurutan ya keluarnya ya. Itu namanya Alpine Status. Alpine Status nanti itu dulu kan kalau Alpine serinya XRS, dia sendiri namanya Alpine Status. Di atasnya semua itu ya. Ya, di bawahnya ini. Iya. Gitu. Di bawahnya ini, di atasnya XRS itu ya. Ini untuk Sultan, yang itu buat pangeran. Buat apa? Dato, pangeran. Gitu. Istilahnya ya. Ya, itu menarik banget sih yang patut kita nantikan juga ya. Oh ya, kita juga. Itu ya. Kita sangat hoping bahwa itu akan menjadi breakthrough Alpine saat Alpine sekarang bukan kerjasama, balik diambil sama Alps. Jadi kalau kita pergi ke websitenya Alpine yang Jepang, itu ada di situ dijelaskan bahwa Alps adalah mother company daripada Alpine. Siapa Alps? Alps itu kalau kita punya produk high-end rumah, ada Potensio, orang bilang potensinya pakai Alps nggak gitu ya. Kalau kita punya mobil Honda tahun-tahun 90-an, 80-an, itu semua switch-nya, kalau mau ke Jepang, itu semuanya switch-nya Alps. Jadi Alps itu adalah pabrik yang memang bikin manufacturing elektronik yang berhubungan dengan switch, kemudian Potensio, dan lain-lain. Nah, itu mother company daripada Alpine. Wow. Dan sekarang diambil lagi balik sama Alps. Jadi Alps Alpine. Jadi balik lagi ke mother company. Jadi strategi marketingnya udah berubah. Berubah. Kalau kita mau ngomongin jauh mengenai apa nanti bisa 1 jam lagi. Jadi Regan kalau nggak salah kemarin posting DP 63. Iya, DP 653 ya. Kemudian ada orang dari Amerika bilang, ini malah nggak ada di Amerika. Nggak ada katanya di Amerika. Nggak ada. Jadi itu sekarang policy daripada Alps Alpine itu. Di Alpine itu mereka punya 2 produk. Produk disebutnya gini, produk Iwaki dan produk internasional. Apa itu produk Iwaki? Produk Iwaki adalah produk Iwaki itu headquarters-nya Alpine. Jadi itu JDM. Jadi itu produk yang ditentukan oleh Japan. Ya. Nah, produk-produk yang ditentukan oleh Jepang ini itu harus ada di seluruh dunia di mana Alpine ada. Contohnya ILX 269, 2611, 660. Ya, tahun ini
kita akan rilis nanti 507, 509, 5011 ya. BTW guys, Alpine ILX F509E ini udah ready di Mega Audio Jakarta. Nah, bagi kalian yang lagi nonton nih, boleh langsung WA kita di bawah ini. Tapi kita lanjut dulu ya videonya. Tahun ini, tapi sampai sekarang belum pasti. Banyak teasernya nih. Iya, tapi nggak keluar barangnya kan gitu. Iya. Nah, itu produk dari Jepang punya perintah untuk itu. Nah, kemudian di seluruh dunia ini mereka punya desain house kecil yang diawasi, yang bekerja untuk kontinen tertentu. Jadi gini, China, behavior market China apa sih? Android head unit. Yeah. Jangan kaget di China ada Alpine Android, ada. Tapi nggak keluar dari China. Cuma dari China. Cuma dari China ya. Kemudian ada DSP. Kalau kita pakai DSP yang 600, 500, itu DSP yang dikembangkan oleh Alpine China. Jadi Alpine perusahaan yang dipunyai oleh Alpine tapi di China. Kemudian ada lagi Alpine Amerika. Kalau ada kemarin ini, saya lupa apa kami yang nyari saya. Head unit Jeepnya Wrangler. Oh bukan sih. Jadi Wrangler itu kalau di Amerika itu full Alpine, head unitnya Alpine. Dicari ada di internet ada. Nah, di Amerika tuh ya? Iya, tapi itu di-develop oleh Alpine Amerika. Jadi kalau misalnya saya mau beli, saya mesti ngomong sama Alpine Asia yang di Thailand, dia akan minta ke Alpine Amerika. Oh oke. Gitu. Kalau headquarternya Asia di Thailand. Jadi bukan Asia, namanya Southeast Asia. Yang menangani Asia Tenggara ini dan India ini di Thailand. Oke. Nanti ada Alpine Australia. Alpine Australia yang bikin head unit untuk Land Cruiser. Sampai hari ini saya mau beli 4 biji, nggak ada pendapat. Karena supply-nya, demand-nya tinggi sekali di sana. Kalau Land Cruiser, saya nggak dapat. Tapi Alpine Australia. Ada lagi Alpine Europe. Jadi setiap Alpine di kontinen-kontinen ini bisa bikin sesuatu yang memang sesuai dengan match. Misalkan di Eropa, mobilnya saya nggak tahu apa ya. Kalau di Australia karena banyak Land Cruiser, dia bikin untuk Land Cruiser. Kalau di Amerika banyak untuk Jeep, dia bikin untuk Jeep. Ya gitu. Jadi itu yang dedicated ya. Di China ada Alpine Android. Serius. Tapi nggak keluar dari China. Jadi pertama kali dengar juga tadi ada Alpine Android. Tapi ya berarti benar-benar Alpine itu desain lihat market juga ya, lihat market mereka. Betul. Berarti R&D-nya kuat banget juga nih di masing-masing. Sekarang malah saya bilang R&D-nya sekarang lebih apa ya? Think globally, act locally. Jadi dia lihat di Asia banyak seperti apa, kemudian dia mulai bagus sekali dalam artian dia bisa lihat market Indonesia. Di Alpine itu harga jual saya itu dikontrol sama mereka loh. Wahyu, kamu setuju nggak nih kalau dijual sekian? Kamu setuju nggak nih? Karena dia mau tahu. Ya Jepang begitulah, dia mau tahu sampai sekecil-kecilnya seperti apa. Sampai penjualannya ya. Ya, sampai kayak kita mau bikin campaign ini, kita tadi cerita ya, itu ya, dia mau tahu semua step-stepnya. Oke. Gitu. Jadi itu ya. Belajar dagang dengan Jepang, kalau misalkan orang malas akan berkata, lu maunya banyak banget sih. Ya. Tapi kalau kita rajin belajar, banyak Jepang itu banyak yang kita pelajari. Bukan hanya mengenai tepat waktu, tapi gila mereka tuh benar-benar kalau kerja tuh benar-benar ininya semuanya tuh dibuat kalau udah bilang Alpine mau dibelah jantungnya isinya Alpine. Iya, ngeri gitu. Darahnya Alpine tuh. Oh ya, kita bilang di dunia ada Alpine lover. Ya. Gitu. Tapi kalau mereka nggak tahu ya. Iya. Oke, terus kan tadi kita udah bahas ya untuk secara teknis. Terus tadi udah di-spill juga harga. Detailnya. Iya, jadi ini harganya 500. Saya lupa 505.000 atau 505.000. 505 juta atau 500 juta 500.000. Saya lupa ya. Tapi ya itulah harganya lah. Itulah ya. Iya. Gitu. Itu lengkap semua. Lengkap ya. Nah, karena Indonesia ini banyak
lartas importnya dan kemudian pajaknya mau jelas dan barang ini barang yang memang limited ya, maka kita putuskan bahwa menjual ini tidak Jepang maunya langsung jual ke user. Okay. Jadi whenever user mau beli Alpine F1, maka user nanti taruh down payment, ya, taruh down payment di toko, biasanya sekitar 15.000 US dollar gitu ya. Nanti kita proses ya, begitu oke, nanti begitu dia mau kirim ke Indonesia, ya kirimnya langsung ke dari Jepang. User. Kalau yang ini saya dapat kiriman dari Thailand. Saya nggak tahu kalau orang beli dapat dari Jepang. Kalau yang pertama dapat dari Thailand, ini dapat dari Thailand. Dia kirim langsung ke alamat orang ya. Jadi negara ini banyak izin ya. Jadi ada izin Bluetooth, ada izin SNI, ada izin IMKG, ada izin entah apa lagi gitu ya. Ya saya tahu Alpine itu berusaha untuk memenuhi semua izin-izinnya. Jadi lucu nih kalau Anda beli AK, banyak AK yang nggak ada izin Bluetooth-nya, tapi saya punya AK ada izin Bluetooth-nya nih ya. Iya. Itu hebatnya Alpine. Padahal dia jual berapa banyak ini barang, ya? Gila kan? Jadi saking pusingnya si Alpine sama izin Indonesia, dia bilang, Wahyu saya baca bukan celah, jadi ada exception untuk orang bawa barang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi kalau kamu pakai Rolex, kamu bawa dusnya, kalau zaman dulu kamu akan babak belur di airport, benar nggak ya? Iya. Tapi kalau sekarang kamu tinggal declare aja, oke, Rolex saya ini harga 300 juta, ini bondnya, nanti oleh petugas bea cukai begini, oke, kamu bayar pajaknya sekian, kelar, ya kan? Ya. Kamu bawa Louis Vuitton produk kulit, butuh SNI, ya, kamu bawa, nggak bakal disita. Personal produk boleh masuk, kamu bayar pajaknya. Jadi persis seperti Alpine ini, mereka treated ini seperti high-end produk yang memang harus diketahui dari sananya gitu. Jadi kalau minta misalkan, saya mau ini, besok ada, saya garuk-garuk kepala. Gak punya. Gak ada gitu. Langka banget nih. Ya, gitu. Jadi tadi sistemnya seperti itu ya. Ya, ini ada gara-gara IMS-nya dimundur. Iya, IMS ya. Jadi ini udah untuk IMS nih sebenarnya untuk nggak. Maksudnya ini bukan ready stock ya? Bukan ready stock, bukan. Makanya ini bukan ready stock. Jadi ini nanti ada fingerprint, ada apa ya? Nah, mau lecet-lecet sedikit ya udah saya merem aja karena ini bukan unit buat dijual. Nah, tapi memang kita showcase di sini tapi dengan tadi prosedur kalau memang ada yang berminat kan dengan prosedur. Jadi tetap harus pesan. Iya, pesan taruh DP terus nanti kita pesenin. Nanti akan nggak sampai sebulan saya rasa. Oke. Eksklusif akan dikirim gitu ya. Oke. Ya ini komponennya udah semua sih dibahas ya. Nggak banyak. Dan ini menarik banget sih Alpine F1 Status ini. Masih kalau dari Alpine sendiri kan brand-brand yang udah legendaris lah ya di dunia terutama car audio ya. Terus dengan dia mengeluarkan bisa dibilang ya seri ter-high end-nya dia lah ya. Alpine. Saya boleh tambahkan bahwa gini. Saya tambahkan sedikit aja. Di sini banyak breakthrough yang dilakukan. Satu, saat orang lain masih berpikir mengenai USB sebagai player, dia sudah berpikir native Tidal sebagai player. Ya. Saat orang lain masih sibuk dengan jitter, clock dan lain-lain, dia sudah bilang, enggak, saya pakai satu aja di sini. Dan saya pakainya Ducolon, OXCO, Oven Control ya, OCXO. Jadi boleh dibilang dia udah melakukan breakthrough, banyak breakthrough, dan selalu breakthrough itu selalu dia ciptakan setiap kali dia keluarin F1. Jadi benar-benar ini produk langka yang pergantian generasinya nggak cepet gitu ya, dan ya ini dengan keluarnya Gen 3 ini benar-benar dia lihat yang sekarang dan untuk kedepannya gitu ya. Jadi sangat-sangat menarik. Nanti bakal ada pengumuman kapan kita akan showcase ini di Mega Audio. Soon. Terus nanti kita bisa dengar juga beberapa komponen mungkin ya. Sebisa mungkin kita kasih lihat semuanya, kita kasih dengar semuanya. Tapi memang ya kalau ada keterbatasan ya nanti kita lihat situasi aja lah ya gimana. Jadi paling itu aja untuk pembahasan. Karena di Mega
mereka punya ruang demo ruang coba ya demo yang nyaman, iya. kemudian bisalah kita dengar meskipun sebelah doang juga kita bisa dengar kualitas suaranya oke lah. Dalam artian saya tidak masalah ini mau dihidupkan, nggak ada masalah. Yang penting jangan tinggal separuh aja gitu ya. Iya. Jadi dibawa pulang mau dipasang. Bawa pulang separuh. Separuh. Iya. Itu aja. Oke, paling itu aja. Makasih banyak untuk Pak Wahyu untuk penjelasannya sangat mendetail, sangat kita juga belajar banyak nih. Dari Permiso, saya sendiri dan Mega Audio juga belajar banyak tentang Alpine F100 ini, Alpine secara keseluruhan tadi kan, terus Alpine kedepannya gimana sih gitu. Saya juga terlalu banyak di sini, saya excited sekali membawakan ini. Saya ingat-ingat kayaknya Alpine yang seri 1 nggak bisa gambar, tapi kita biasanya dulu pakai DVD, kemudian pakai layar, namanya seri 1000 ya. Karena tuh excited ya, jadi bisa DTS dengan prosesornya, tapi bukan dari playernya. Kalau yang bukan bisa DTS, bisa Dolby. Dolby AC. Tapi bukan pakai player yang di depan, tapi pakai changer. Kalau yang kedua bisa di depan. Jadi saya tadi lagi ngobrol gini, saya ingat kayaknya yang Metallica bukan dari depan. Oh iya, saya ingat itu, maklum udah 20 tahun lebih. Iya. Thank you buat pemirsa diundang sini. Thank you, Regan. Thank you. Ya. Thank you Pak Wahyu. Nanti kita lanjut lagi, bakal banyak seri-seri Alpine F100 ini juga di konten Mega Audio Jakarta. Nantikan terus. Thank you semua.